Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama belajar membaca, menerangkan, memperdalam ilmu fikih dan dengan membaca kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, yang maknanya adalah umdah itu suatu pegangan, as-salik orang yang berjalan, menjalani agama. Pegangannya ini, kitab ini. Wa uddatun nasik. Uddah itu adalah suatu peralatan, alat. An-nasik orang yang beribadah. Ingin beribadah, peralatannya ada, yaitu terdapat di dalam kitab ini, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu' bin Abdillah Asy-Syafi'i Al-Ghahiri, atau yang masyhurnya dikenal dengan Ibnun Nagib Al-Masri. Ibnun Nagib Al-Masri. Nama beliau adalah Abul Abbas Ahmad bin Lu'lu' bin Abdillah Ar-Rumi Al-Masri, yang dikenal dengan Ibnu Nagib Al-Masri. Al-Masri artinya yang berada, beliau adalah orang Mesir. Orang tua beliau dulunya berasal dari Roma. Jadi Ar-Rumi orang tua beliau, Lu'lu', yang beragama Nasrani, Kristen. Lalu setelah itu beliau mendapatkan hidayah sehingga memeluk agama Islam. Dan orang tua beliau itu dulu memiliki pekerjaan sebagai nagib. Nagib itu seperti misalnya pemimpin pada suatu pekerjaan lah, kelompok, misalnya ini yaitu untuk apa, tentara, pemimpinnya jenderal. Jenderal para tentara itu kan pemimpin. Nagib itu artinya seperti itu, pemimpinnya, jenderal lah ibaratnya itu. Jadi beliau dikenal Ibnu Nagib, anak jenderal, seperti itulah kurang lebih. Ibnu Nagib lah mungkin diartikan kalau bahasa kita seperti jenderal, seperti itu. Ibnu Nagib Al-Masri. Jadi orang tua beliau dulunya adalah orang Rumi. Orang Roma, mungkin itu di Itali, yang beragama Kristen. Lalu beliau masuk Islam dan beliau menjadi orang yang soleh, lalu memiliki anak yang soleh pula. Ibnu Nagib ini, Imam Ahmad bin Lu'lu', lahir di kota Mesir, di Qahirah, di Kairo, tahun ada yang mengatakan 702, ada yang mengatakan 706. Beliau dididik dengan didikan yang berisi dengan ketaatan, ibadah. Dulunya beliau pakaiannya itu suka memakai pakaian tentara. Lalu setelah itu beliau
mendapatkan rasa cinta kepada Al-Quran, lalu beliau menghafalnya dan bahkan mempelajari qiraah sab'ah. Lalu beliau putuskan untuk memperdalam ilmu agama, lalu beliau menyibukkan diri dengan memperdalam ilmu agama. Ketika itu umur beliau 20 tahun, dan juga beliau mempelajari pekerjaan dengan membuat sesuatu untuk dijual. Lalu beliau membuat sesuatu dan dijual juga sambil mempelajari ilmu agama. Beliau mempelajari ilmu hadis, tafsir, bahasa Arab, ilmu Arabiyah yang sangat luas, fikih dan yang lain-lainnya, sehingga beliau dikenal sebagai faqih, ahli qiraat, tafsir, usul, nahwu, adab dan sebagainya. Adapun sifat beliau adalah orang yang baik, orang yang terbaik pada zamannya, orang yang saleh, sangat wara', sangat zuhud, khusyuk, tawadhu, sering berinfak kepada orang lain, sering berbuat baik kepada orang lain, bertanggung jawab terhadap kewajiban yang ada pada beliau, sering menjenguk, berziarah kepada keluarga dan kepada teman, sering memberikan nasihat kepada orang lain. Dan dulu beliau itu dikenal sebagai orang yang cerdas, yang sungguh luar biasa kecerdasannya, dan memiliki bacaan yang bagus. Bukan hanya bacaan yang bagus, suara beliau bagus, dan beliau juga memiliki nada yang indah ketika membaca Al-Quran, sehingga beliau diminta untuk membaca Al-Quran di malam-malam Ramadan di masjid. Dan beliau itu suka memenuhi kebutuhan orang-orang muslimin yang perlu bantuan. Beliau suka membantu. Beliau sering melakukan haji, dan banyak lagi sifat-sifat beliau yang perlu kita tiru, dan yang mana keseluruhan sifat tersebut berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidaklah setiap sifat-sifat yang baik, yang terpuji itu, melainkan pasti berasal, diambil, dipelajari dari sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau banyak memiliki guru, banyak memiliki murid juga, beberapa memiliki karangan juga beliau banyak. Salah satunya adalah kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Lalu kita memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ketika memulai mengarang, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal karangan beliau, yang mana hal itu karena beliau memiliki tujuan. Dan begitu juga para ulama-ulama semuanya, ketika memulai mengarang kitab, pasti didahului dengan membaca atau menulis Bismillahirrahmanirrahim, yang tujuannya adalah salah satunya mengikuti tertib yang Allah buat di dalam Al-Quran. Al-Quran disusun dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kedua, mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', wa fi riwayat fahuwa abtar, wa fi riwayat fahuwa ajdam. Yang maknanya adalah segala perkara perihal yang berkaitan dengan agama atau hal yang penting dalam bidang agama, apabila tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mengerjakannya, maka hal yang dia kerjakan itu adalah menjadi sesuatu yang memiliki kekurangan, tidak sempurna. Aqta itu seperti manusia yang putus anggota badannya, tidak memiliki seperti manusia yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tidak sempurna. Begitu juga hal yang dia kerjakan tanpa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim akan seperti itu. Ada juga hadis lain menyebutkan fahuwa aqta yang tadi, ada juga fahuwa abtar, ada juga fahuwa ajdam. Yang maknanya semua itu adalah menggambarkan kekurangan. Kalau ajdam itu manusia yang terkena penyakit judam. Intinya semua itu menunjukkan an-naqsu, kekurangan, wa qalilul barakah, sedikitnya keberkahan, wa in tamma hissan la yatimmu ma'nan, walaupun secara zahir nampak sempurna, akan tetapi secara batin itu banyak mengandung kekurangan. Adapun fadilahnya membaca bismillah sangatlah banyak sekali fadilat membaca bismillahirrahmanirrahim ini. Salah satunya yang disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asyaitanu la mabita lakum wa la 'asya." Apabila atau ketika seseorang masuk rumahnya dan mengucap bismillahirrahmanirrahim ketika masuk rumah dan ketika makan, maka syaitan berkata, tidak ada tempat untuk menginap bagi kalian dan tidak ada juga makanan untuk kalian. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabita, wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Apabila orang tersebut ketika masuk rumah tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan berkata, kalian mendapatkan tempat tinggal menginap untuk malam ini. Dan apabila orang tersebut tidak membaca juga bismillah ketika makan, maka syaitan berkata, kalian mendapatkan makan malam untuk malam ini. Disimak dalam hadis tadi, syaitan mengatakan kalian, berarti ketika kita tidak membaca bismillah, bukan hanya satu syaitan yang akan bisa masuk ke rumah kita, akan tetapi satu syaitan dan beberapa teman-temannya pun akan dapat masuk ke rumah kita. Begitu juga ketika kita makan, bukan hanya satu syaitan yang ikut makan dengan kita, akan tetapi juga banyak beberapa syaitan lain pun ikut makan dengan kita. Karena itu kita disunahkan ketika makan membaca bismillahirrahmanirrahim, agar kita tidak makan dengan syaitan. Jadi syaitan kada kau makan kelaparan, namun kita membaca bismillah. Apabila kita lupa di awal membaca bismillah, kita masih disuruh agar membaca bismillah di pertengahan makan.
Lalu bagaimana makanan yang telah dimakan syaitan? Kata ulama, syaitan akan muntah. Jadi makanan yang tadi dia makan akan muntah. Bukan muntahnya di mana? Bukan di piring kita, bukan. Ya, yang tidak masuk ke piring kita lah, intinya seperti itu. Wallahu a'lam kemana muntahnya. Yang penting syaitan tidak jadi kenyang kalau kita makan di pertengahan. Kalau di pertengahan kita lupa membaca bismillah, maka kita pun masih disunnahkan membaca bismillah setelah selesai makan. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, baca. Nah, maka kalau kita membaca itu walaupun setelah selesai makan, syaitan akan memuntahkan semua makanan yang tadi dia makan. Sehingga seperti itu. Juga di situ diceritakan bahwasanya syaitan orang saleh dengan syaitan orang kafir, syaitan mukmin, maksudnya syaitan yang mengganggu orang mukmin. Setiap kita ada syaitan yang mengganggu, setiap manusia. Nah, syaitan yang mengganggu orang mukmin bertemu dengan syaitan yang mengganggu orang kafir. Syaitan yang mengganggu orang mukmin ini dalam keadaan kurus kering krempeng. Rambut kusut, kucel, sabak, pokoknya berantakan. Tidak berpakaian, kotor dan tidak berpakaian. Tapi syaitan yang mengganggu orang kafir ini, dia dalam keadaan yang berisi, badannya berisi, gemuk, pakaian rapi, rambut rapi, dan sebagainya. Lalu ditanya oleh syaitan kafir, "Hai syaitan, kenapa kamu seperti ini? Tidak berpakaian, rambut kucel, dan kurus krempeng, kenapa?" Dijawab, "Saya mengganggu orang yang setiap dia makan membaca bismillah sehingga saya tidak bisa makan. Dia minum membaca bismillah sehingga saya tidak bisa minum, saya kehausan, saya kelaparan. Ketika dia menyisir rambut, minyak rambut, dia membaca bismillah, saya pun akhirnya tidak bisa juga ikut menyisir rambut. Ketika dia berpakaian, dia membaca bismillah sehingga saya tidak bisa berpakaian." Oh, seperti itu, kata syaitan kafir. Lalu bagaimana kamu? Kok bisa seperti ini? Gemuk, pakaian rapi. Dia berkata, "Saya mengganggu orang yang tidak pernah melakukan hal itu." Seperti itu. Dan juga sebagian dari fadilat Bismillahirrahmanirrahim yang mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, "Ya Abu Hurairah, idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hafadhataka yaktubuna lakal hasanati hatta tafrugha." Wahai Abu Hurairah, apabila engkau ingin berwudu, maka baca bismillah. Jadi sunnah wudu awal membaca bismillah sambil membasuh tangan, sambil niat melakukan sunnah wudu. Jadi tiga itu dibarengkan, membaca bismillah, membasuh tangan, berniat melakukan sunnah wudu. Apabila kita membaca bismillah, fa inna hafadhataka yaktubuna lakal hasanati hatta tafrugha, maka bahwasanya malaikat pencatat, malaikat yang apa itu namanya, penjaga kita yang selalu mengawasi kita akan mencatat bagimu kebaikan sampai engkau selesai berwudu. Jadi kita terus berpahala ketika mulai membaca bismillah sampai selesai wudu, pahala kita dicatat beribadah. Dan wa idza ghashita ahlaka faqul bismillahirrahmanirrahim fa inna hafadhataka yaktubuna lakal hasanati hatta taghtasila minal janabah fa in hasala laka min tilkal mawaqi'ati waladun kutiba lakal hasanatu
bi'adadi anfasi dzalikal waladi wa bi'adadi anfasi agibihi hatta la yabqa minhum ahadun. Nah, dan ketika engkau ingin berhubungan dengan istrimu, maka baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada lagi kan bacaan khusus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum berhubungan dengan istri, maka kata Rasulullah, malaikat hafadzah, malaikat yang selalu mengawasi kita akan menulis untuk kita, bagi kita, kebaikan, berbuat baik, berbuat ibadah, ketaatan, mulai dari awal sampai mandi junub. Dari awal berhubungan suami istri sampai mandi junub, kita ditulis melakukan kebaikan, berpahala, beribadah. Jadi berhubungan, beribadah, sudah nikmat, sudah mendapatkan pahala, alhamdulillah. Nah, dan belum lagi sampai di situ. Apabila hubungan tersebut menghasilkan anak, maka engkau akan dituliskan beribadah atau mendapatkan pahala kebaikan dengan sejumlah nafas anakmu itu. Anak kita berapa kali bernafas, kita diberikan pahala sebanyak nafasnya itu. Dan tidak sampai di situ, sampai nafas anak keturunan anakmu itu sampai habis, tidak tersisa. Anaknya, cucunya berapa kali bernafas, sekian, sebanyak itu pahala kebaikan yang ditulis untuk kita. Alhamdulillah. Jadi kita usahakan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim agar semuanya perbuatan kita menjadi ibadah.